وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Baksa je ke surah, hukum menyembelih kurban itu sunnatun muakkadatun. Jawabannya fi haqqina, pada hak kita, pada hak kita, pada hak umat Nabi Muhammad atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma huwa, dan adapun huwa padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakanat wajibatun, maka ada ianya hukum menyembelih kurban bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibatun, yaitu wajib, alaihi datasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususiyat lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus diwajibkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum menyembelih kurban bagi katanya umat Nabi Muhammad, hukum ji sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat dikuatkan. Adapun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hukumnya wajib. Putra nak pertanyaan? Putra nak pertanyaan? Lima pertanyaan. Bak Rasulullah pu wajib tiap tahun atau tabi-tabi wajib? Jawabannya wal wajibu alaihi wahidatun, dan bermula wajib alaihi datasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidatun, yaitu satu kali. Yang wajib Rasulullah tiga. Dan yang menanci telah maudib sunat, kan wajib tiga, punya telah mau udik wajib tiga, untuk tambah lagi ke Rasulullah. Kitanya ayat tiga benar, tapi kan wajib. Mana tain kuat nama kalih telah mau udik tiga hana sunat li tiap tahun kan, tiap tahun juga disunatkan. Cuman pu tiganya juga kan wajib hukum ji sunat. Man pula ada pelaku tiga nya hana ada pelaku le ke lagi sembahyang Idul Adha, hukum sembahyang Idul Adha sunat. Pula ada sembahyang tonyo tu ke hana payah sembahyang le ke setiap Idul Adha sunat sembahyang Idul Adha. Putra nak pertanyaan? Ya, betul. Ya. Jadi nyata sunat muakkad, sedangkan kena hadis yang mampu anak gede kurban, berarti hang betul tempat sembahyang Nabi. Dan dekati tempat solat Nabi. Ya. Gimana? Oh, tinggal nak hadisnya. Rek kan kubah hadisnya. Tak nak dia tak cara. Tinggal nak hadisnya nah. Nyan menyokan pertanyaan kapayah taplah. Taplah. Sebab menteng awai ke hana bagah tai insya. Taplah untuk menon dekat insya nak tentu. Sebanyak kan salah urang pegah, salah urang dayang. Karena pertanyaan. Maka dalam mazhab Hanafi, hukum berkorban itu bukan sunnah. Hukum berkorban dalam mazhab Hanafi wajib. Alasan dalam mazhab Hanafi wajib, alasan yang pertama, karena setelah datangnya perintah berkorban,
Rasulullah tidak pernah meninggalkan berkorban. Artinya setiap tahunnya Rasulullah berkorban. Jadi buat yang hana pernah nekebah Rasulullah, artinya dilakukan secara kontinu terus menerus. Dan seandainya perbuatan itu sunat, pasti sesekali Rasulullah meninggalkannya. Maka atas dasar itulah, karena buatnya hantam pernah nekubah Rasulullah leh terus perintah berkorban, maka dalam mazhab Imam Hanafi hukum berkorban itu adalah wajib. Sebab seandainya sunat kan pasti tiga-tiga kan kubah Rasulullah. Nya hantam pernah nekubah tiap tahun Rasulullah nekurban. Maka dalam mazhab Hanafi dicok kesimpulan hukum korban itu wajib. Yang kata apa? Alasan yang kedua dalam mazhab Hanafi mengatakan korban itu wajib. Alasan yang kedua termasuk hadis yang don baca saya. Barang siapa yang ada kemampuan, artinya mapanlah, artinya nak lebih rezeki lah, leh fikir kedro rezeki kedro, kemudian nafkah kedro guna, kemudian ke rumah, kemudian ke anak, ubi yang ketanggung nafkah. Sep mendung mulai 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, kemudian nak lebih rezeki. Nak lebih artinya dia tanggung nafkah kedro ke rumah, ke anak atau kurun lain yang tanggung kurunci, kemudian khusus 10, 11, 12, 13 nak lebih rezeki. Untuk beliau sini anak kameng lah, mau 1,5 juta atau 2 juta atau 2,5 juta, atau untuk gabung merapai-rapai lah tabung lumah 7 dro 2 juta, nah belanja. Kemudian hantar pelaku ceritanya. Maka dikatakan Rasulullah jangan mendekati tempat salat Id kami. Berarti itu ada semacam ancaman, ada semacam konsekuensi, ada semacam penekanan. Kalau memang itu sunat, kenapa ada ancaman? Kenyan masalah. Terus bertingkat, jangan mendekati tempat salat kami nya kekaraya ancaman. Menyosunat kerana ancaman, menyosunat kerana penekanan. Berarti kan sunat. Berarti dalam mazhab Hanafi kecok kesimpulan berarti berkorban itu hukumnya wajib. Menyosunat pada mungkin penekanan. Jangan mendekati tempat salat kami nya keancaman. Berarti ada ancaman, ada penekanan, dan ada sesuatu yang menakutkan. Baik tu bang masjidnya kono atau baik tu tempat sembahyang kamu kono. Maka atas dasar keterangan atau referensi tersebut, mazhab Hanafi mengatakan korban itu bukan sunat, akan tetapi wajib. Maka tena urunkeun wajib nya adalah tanah. Maka itanya tanggap nya mazhab Hanafi tena urunkeun. Kan sunat kurban menyokotanya mampu napeng dan belanja han kurban cik gancam Rasulullah. Baik tahu pada tempat salat kami nya keancaman pandai sunat. Yang tanggap laju berarti mereka itu mazhab mana? Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi hukum kurban itu wajib. Yang kedua. Pandai kita jak wajib kan wajib kenakan mampu guna. Ya. Ya. Jak wajib ya. Karena yang mampu wajib. Ya. Maka dalam mazhab Hanafi hukum kurban itu bukan sunat, hukumnya wajib. Ini alasan kedua. Alasan ketiga. Kerja dalam mazhab Hanafi kurbannya wajib. Maka nanti penjelasan yang lain, putra penjelasan. Barang siapa yang mapan
artinya punya kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban. Dikhawatirkan matinya kalau bukan mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Itu ancaman berarti, dan sesuatu yang sangat menakutkan itu. Berarti itu bukan sunat. Maka dalam mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Maka ya dia hai mampu dia. Kemudian hana ada kurban. Yang dikhawatirkan mati dia, maka mati Yahudi mati, maka enggak masalah. Berarti ada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menegangkan. Berarti itu ada ancaman keras itu. Maka menyosunat kerana ancaman keras. Menyosunat kok nak ancaman. Menandakan perbuatan itu adalah wajib. Maka dalam mazhab Hanafi berkesimpulan kurban itu hukumnya wajib. Tadi buah alasan Hanafi. Nyo ada kayak mutu tetet Hanafi yo bila Hanabi. Hanabi itu hana moho kesimpulan. Maka ada mutu tetet je piyo le. Bahkan tayang. Kemudian alasan yang keempat yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Alasan yang keempat, kenapa kurban itu wajib? Jawabannya Hanafi juga menggunakan ayat itu. Ayat yaitu fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu perintah berkurban itu. Itu perintah itu. Itu perintah berkurban, itu amar itu. Tolak amar itu diwujud itu. Wanhar dan berkurbanlah. Itu kan perintah itu. Itu amar itu. Tolak amar itu wujud. Jadi beberapa alasan mungkin dalam mazhab Hanafi menggunakan itu atau terserah menggunakan yang lain. Tapi itulah ada beberapa keterangan yang sehingga wajarlah dalam mazhab Hanafi berijtihad yang bahwa kurban itu hukumnya wajib. Mungkin bisa saja dengan menggunakan referensi yang barusan kita sebutkan atau referensi lain. Yang jelas beberapa keterangan, beberapa referensi, beberapa data yang kita temukan. Inilah mungkin alasan yang digunakan dalam mazhab Hanafi untuk mengatakan yang bahwa kurban itu wajib. Adapun dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, artinya mayoritas ulama berpendapat yang bahwa kurban itu bukan wajib. Kurban itu adalah sunnah. Itu pendapat mayoritas ulama. Kemana mayoritas ulama? Kantirau Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, maka dikatakan mayoritas ulama. Kurban itu bukan wajib itu. Kurban itu sunnah. Teman alasan yang sehingga mereka sebagai mujtahid berani mengijtihadkan hukum kurban itu bukan wajib, kurban itu sunnah. Ini dalil yang pertama yang digunakan oleh mayoritas ulama, baik Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Itu alasan yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq pernah bataboton hanana kurban. Abu Bakar sebagai salah seorang sahabat dan khalifah, beliau bataboton hana pernah berkenhana hana kurban. Ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak berkurban? Hana terang tumik.
Kan Jadi katanya oleh sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak berkorban? Apakah engkau tidak mampu? Dijawab oleh Abu Bakar, saya mampu, tapi sengaja saya tidak berkorban untuk saya jelaskan kepada umat yang bahawa korban itu tidak wajib setiap tahun. Jadi kalau seandainya saya tidak meninggalkan dan Rasulullah juga melakukan kurban secara kontinu terus menerus setiap tahun, bagaimana saya jelaskan kepada umat yang bahawa kurban itu sunat? Bagaimana saya jelaskan kalau seandainya saya tidak meninggalkan? Maka sengaja saya tinggalkan untuk saya jelaskan kepada umat yang bahawa kurban itu tidak wajib setiap tahun. Berarti perbuatan sahabat itu merupakan bayan. Apa arti bayan? Sebagai penjelasan terhadap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dijangkau oleh umat. Kan dijangkau oleh katanya umat. Gimana nak jangkau? Moyo Nabi hana pernah nak kubah dan lakukan kurban tiap tahun. Kiban cara dan buah makna kurbannya sunat. Pasti terekam dalam memori, dalam kepala umat yang bahawa kurban itu wajib. Kemudian sahabat juga umpamanya terus menerus melakukan kurban setiap tahun. Kiban cara dan pahami yang bahawa kurbannya sunat, pasti kurbannya wajib. Maka dengan adanya bayan penjelasan daripada Abu Bakar, dengan sengaja Abu Bakar bakti tunnya disengaja Abu Bakar hanana kurban. Berarti bisa kita ambil kesimpulan yang bahawa kurban itu tidak wajib setiap tahun. Berarti kurban itu sesekali boleh ditinggalkan. Kurban tu berarti. Ya. Pun wajib berarti. Berarti kurban itu tidak wajib. Seandainya wajib, sungguh Abu Bakar tidak meninggalkannya. Nyan ke ada dasarnya, maka mayoritas ulama berpendapat hukum berkurban fi haqina, pada hak kita sebagai umat Muhammad bukan wajib. Hukumnya itu sunat. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, juga perbuatan yang sama pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bak taboh ton hanana kurban cik sebagai Amirul Mukminin. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Amirul Mukminin, atau wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak berkorban? Apakah engkau tidak mampu? Dijawab oleh Umar, saya mampu. Tapi kenapa engkau tidak berkorban? Dijawab oleh Umar persis seperti dijawab oleh Abu Bakar, sengaja saya tinggalkan untuk saya jelaskan kepada umat yang bahawa korban itu tidak wajib. Korban itu sunat fi hakina, pada hak kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menya Umar mesti hanana kubah, Abu Bakar bunuh hanana kubah tiap tahun berlaku, Nabi juga tiap tahun berlaku. Kiban cara tu cok surah kurbannya sunat, pasti jiwa surah kurbannya wajib. Jadi kena jelaskan le Abu Bakar, kena jelaskan le Umar bin Khattab yang bahawa kurbannya untuk bertanya umat kan wajib adalah sunat. Dah bukti sesekali Abu Bakar pernah meninggalkan, sesekali Umar pernah meninggalkan. Cuma menyanalisa le orang yang benci ke Islam, janalisa berarti Abu Bakarnya kriat cirinya. Mampu tapi hana
kurban. Ada sahabat kriat cik. Nya janalisa orang yang bengeh ke Islam. Dan dia kelon menyona gedanya roh tanah lisa lagi nyan payah cabut kalimatnya dan payah taubat kerja. Karena salah sirah sahabat Nabi iaitu Abu Bakar, yang salah sirah sahabat yang pernah menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Gebedah hubena harta gejuk mandum Rasulullah. Ya Rasulullah nyempat harta long necok mandum kerana Rasulullah untuk digunakan di jalan Allah. Ketanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang tertinggal untuk engkau wahai Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Bakar, yang tertinggal untukku adalah Allah dan Rasul. Habis nijuk harta. Duknan gemasih Abu Bakar tajuk kengkrit anda juga. Maka dilanjutkan dari Rasulullah, seandainya tatimang iman Abu Bakar dengan iman orang mukmin dari masyriq sampai maghrib, matahari terbit sampai matahari luk, ubena orang mukmin tatimang iman dengan iman Abu Bakar lebih gehan iman Abu Bakar. Gejak jauh ubena harta mandum di jalan Allah. Anda katanya Rasulullah putra yang tinggal ke drone Abu Bakar, Allah dan Rasul gejak. Kita tanya tajuk mana? Empat tajuk. Kejak anda timang han sadu iman gehon. Maka baik dah keun kriatnya cabut payah cabut ya. Karena kan tipe katanya. Abu Bakar wat tengah ni semayangnya angah cengeh beatil. Cengeh suu di dalam nyan ban dia ke neraka. Abu Bakar, maka baik tak pegah-pegah kriat karena Rasulullah kagak bisa tempel kepada Abu Bakar. Seandainya tatimang iman Abu Bakar dengan iman ngetanya yang mukmin yang lain, mantap bodohnya dari masyriq dan maghrib lebih gehan iman Abu Bakar. Berarti konkret benar-benar yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah sebagai bayat, sebagai penjelas terhadap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menansyid Umar bin Khattab, bila fikir tanya Umar bin Khattabnya saban ci lagi katanya tiga kurban kah? Kan nyen han tabe lemboi katanya Umar. Umar baik le urang iblis ya ikut Umar. Bila mana na jurung lorong di Madinah dilewati Umar, nyen di iblis musumpah pe peloro haijak jurungnya. Mentang be Umar. Menyo katanya jak ada jurungnya iblis tercai likut sampai fikir ngan kelewat. Jadi baik dapat sabar dengan sahabat hajat dapat sabar. Benar-benar apa yang dilakukan oleh sahabat benar-benar ingin menjelaskan syariat kepada umat. Sebab menyekan menanggap pelaku taplah terjelaskan kiban cara terjelaskan kepada umat kurbannya sunat. Nabi hana pernah nak kubah, lihat roh perintah kurban sampai wafat nak kurban. Sahabat hana pernah nak kubah, gimana cara dijelaskan ke umat? Maka Abu Bakar pasang badan untuk menjelaskannya. Umar pasang badan untuk menjelaskannya. Kenapa pasang badan? Kan karena kriat ke pandai kriat. Dia katanya Rasulullah kabeh ni jo mendung putra tinggal Allah dan Rasul gitu. Itu yang tajuk mana? Pada juga. Mesti tak kala nak orang pegat pesantren, ke orang pegat masjid. Kanya tak cok bina harta te nehun le mendum sawit peng ba ATM meh ba rumah mendum kedai mata honda lungjuk mendum untuk di jalan Allah. Ada katanya yang putra tinggal niku Allah dan Rasul. Tanya tuot. Pat tajuk. Ila punya je cok hadiah nak nyomba. Anai. Puak pegah, ngurus pegah juga. Urang pegah punya kerja kagak Iparo sampai tanya hana iman katanya han tandung dengan iman urangnya. Karena urangnya Allah dan Rasul tinggal lagi tak tentang harta ke lain. Itanya kan setengah menanya ka punya kujuk pakai dah napuk pajo. Mati kan nyanya ka mata udep tu. Mata nyanya ka ni tanya han tajuk na. Itu aja. Nah sawit 10 hektar, nehun 10 hektar, ubena kedai pe buah pintu, rumah-rumah Honda malanya i fortune truk nujuk di jalan Allah gunakan untuk pegat pesantren atau pegat masjid.
Mai bertanya putra tinggal kerana Allah dan Rasul leje. Wah, pandai juga tu. Aneh le juga. Di tebiak badadang. Tapi tanya kan titingah nyok yang kepegah iman Abu Bakar hantar bang iman katanya. Man putra siang pelaku bunuh hang geti nya gepasang badan gena jelaskan syariat. Benar-benar semata-mata untuk menjelaskan syariat. Apa di bawah? Alasan dua yang digunakan oleh mayoritas ulama. Dalil yang ketiga yang digunakan oleh mayoritas ulama juga merujuk kepada ayat Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli itu perintah salat Id itu. Perintah salat Id itu bukan amar lil wujub, itu amar lil mandub. Salat Id hukumnya sunat. Wanhar, dan berkurbanlah setelah salat Id, langsung wanhar dan berkurban. Maka sebagaimana salat Id hukumnya amar lil mandub, perintah sunat, maka wanhar juga amar lil mandub, perintah sunat. Sebagaimana salat Id sunat dilakukan setiap tahunnya, maka kurban juga sunat dilakukan setiap tahunnya. Maka aneh kadang-kadang datanya mbak urang hanana kurban ni ron kalih ton awai. Nyan tabal lagi datanya hanana semayang raya ni ron tonyo kalih ku semayang ton awai. Kemudian jawaban hanana semayang raya tonyo kalih lu semayang ton awai. Hanana kurban tonyo kalih lu kurban ton awai. Salahnya. Yang betul sebagaimana salat Id disunatkan setiap 10 Zulhijjah atau setiap Idul Adha, maka kurban juga disunatkan setiap Idul Adha. Walaupun peluang untuk 10, 11, 12 dan 13. Baiklah jawaban hanana kurban ni ron. Kali hilong tuan kali beraya lumo. Nyan taban ci dekat tanya hanana semayang orang raya ron. Kali aku semayang tuan kali, tuan anak semayang le nyan ke menang. Sebagaimana salat Id disunatkan setiap tahunnya, maka kurban juga disunatkan setiap tahunnya. Pada bawah ke alasan. Inilah alasan yang digunakan oleh mayoritas ulama, termasuk Maliki, Syafi'i dan Hambali. Alasan yang keempat, nak tersaduk menjih, nak tabi alasan. Alasan yang keempat, mereka juga menggunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ada 3 perkara bagiku wajib, bagi kalian sunat. Dah 3 perkara. Yang pertama salat witir, bagi Rasulullah wajib, bagi katanya umat sunat. Bagi katanya kibang ku wajib, mincam yang jantan. Kiba witir. Yang kedua salat duha, bagi Rasulullah wajib, bagi katanya sunat. Kibang ku wajib salat duha katanya mutubah mentang kai tibia matauro menyanyi. Tibia matauro kalau belum subuh. Munallah. Yang ketiga apa kata Rasul? Kata Rasul, udhiyah, kurban, bagiku wajib, bagi kalian sunat. Maka kajalah. Apa kata Rasul? Udhiyah, kurban, bagiku kata Rasul wajib, bagi kalian sunat. Maka kepegak di sini wahiyah dan bermula dianya artinya tadhiyah, bicok kesimpulan le mujtahid, termasuk bertulis dalam kitab Muharrar dan selainnya kitab Muharrar, artinya menyembelih kurban sunnatun, itu sunat fi haqqina, pada hak kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma huwa, adapun untuk dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakanat wajibatun alaihi, khususnya lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang kurban itu wajib di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus lahu baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya
Bila mana dalam masyarakat terjadi diskusi hangat, babak warung kopi atau babak pantai jaga atau terada duduk ikan tu, nyok kurban wajib kentunan, ancaman tram ancaman, nyampe dapur rob, anggap saja mereka itu mazhab Hanafi. Ada yang mengatakan bukan, kurban itu sunat, nyan pun baik dapur raya angin, anggap saja itu mazhab Hambali. Ada yang mengatakan kurban itu sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat dikuatkan. Nyan pun baik tak tergenggah ni, tak dengar lagi. Mungkin mereka itu mazhab Syafi'i. Nasi mengatakan kurban sunat, baik tak puruk, tak dengar je lagi. Yang mungkin mereka itu mazhab Maliki. Nyan maka di sini dalam muharrar di para mujtahid berani mengijtihadkan hukum kurban, menyembelih kurban itu sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat dikuatkan, dikaitkan di sini fi haqqina, pada hak kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk malamnya tak pusing warna ni, tapi nya kalau habis dan habis malamnya tak habis malam lain, untuk malamnya dah pasti ono le. Drone tanya mana ni kempah macam wate. Maka dia nak jawab pada kalau wate le. Insya-Allah kita lanjut kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.